A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita pada hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat, rahmat, inayah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir sholat zuhur secara berjamaah, thalibul ilmi, untuk duduk bersimpuh di masjid ini. Dan insya Allah segala sesuatu dari kita bangun pagi sampai hari ini Allah berikan berupa amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita dambakan selalu syafaatnya yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa syiyamakum wa intum illa bi khair. Alhamdulillah, tidak terasa ternyata sudah kurang lebih 10 tahun ya. Dari sebelum gedung ini berdiri saya sudah mengisi kajian waktu di Gera XL di SCBD ya. Alhamdulillah, nggak terasa. Waktu terus berlalu, umur terus bertambah. Allah berikan kita yaitu satu. Kalau tidak kebaikan di antara hari dan harinya, tidak Allah berubah dari kebaikan terus dan menjadi kemajuan untuk diri kita, untuk lebih dekat kepada Allah. Ini merupakan kerugian bagi kita sendiri. Maka sebelum Ramadan ya, saya mengisi kajian di sini yaitu bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan, dan setelah Ramadan di waktu hari ini yaitu kita membahas lagi bagaimana konsep hidup sehat setelah pasca kita bulan Ramadan. Jelas setelah kita berpuasa 1 bulan, yang kita dapatkan bukan hanya nilai kesehatan jasmani dan rohani kita, tapi yang lebih bernilai dari itu yang harus kita punya dan harus kita miliki yaitu nilai takwa. La'allakum tattaqun. Apabila di bulan Ramadan setelahnya kita tidak mendapatkan satu nilai takwa ini, maka ini menjadi suatu hal ya, yang menimbulkan dampaknya kerugian bagi kita semua. Maka saya membuka dalam kajian ini yaitu dalam surat Al-Lail ayat ke-5 dan ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasunaysyuruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan harta dari jalan Allah dan bertakwa salah satunya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surganya Allah, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah akan segala sesuatunya. Jadi sudah Allah persiapkan bagi kita yaitu surganya nanti. Dan juga dalam kita menjalankan hidup setiap hari Allah permudah. Ini penting sekali. Rabba sa'imu hatta min siyamihil ju'i wal atas. Akan menjadi kerugian bagi orang setelah Ramadan tidak mendapatkan nilai takwa. Kerugiannya apa? Yaitu mereka hanya mendapatkan hanya 1 bulan, yaitu merasakan lapar dan dahaga semata. Tapi selebihnya apa yang mereka dapatkan? Hanya kesia-siaan. Dia jalankan Ramadan seperti biasanya, dan kemudian setelah Ramadan tidak berdampak bagi dirinya akan Ramadan yang dia lakukan. Puasanya dilakukan 1 bulan full,
Sholat tahajudnya setiap hari, membaca Al-Quran lebih dari 1 juz, bisa, ataupun lebih. Tapi setelah bulan Ramadan apa yang terjadi kira-kira? Semua ditinggalkan dan tidak berbekas sama sekali. Ini merupakan satu kerugian yang nanti didapatkan bagi semua orang yang lalai. Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya bertekad untuk bermaksiat dan azamnya kembali kepada maksiat setelah sebulan dan kembali, maka puasanya bertolak darinya dan pintu diterimanya amalan tertutup di depannya. Udah, Pak. Jadi jelas. Kesia-siaan ini luar biasa. Sudah. Di sini sudah ditolak pahalanya, ditutup itu pintu pahalanya. Apakah kita akan menjadi seperti ini? Harus kita pikirkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya, apakah Rasulullah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal soleh? Beliau menjawab, tidak. Amalan beliau adalah berkesinambungan kontinu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis sahih yang lain disebutkan, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah paling kontinu meski hanya sedikit. Ini dia. Apabila setelah puasa Ramadan kita tinggalkan puasa-puasa sunnah yang lainnya dan menjadi lebih sulit, hati-hati. Kemungkinan kita salah satu orang yang dibenci Allah. Ketika Bishr rahmatullah ditanya tentang orang bersungguh-sungguh beribadah hanya ketika bulan Ramadan saja, beliau menjawab, sejelek-jeleknya kaum adalah yang hanya mengenal hak-hak Allah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang soleh adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Dan kita persiapkan untuk Ramadan di tahun berikutnya. Banyak orang berpikir mempersiapkan Ramadan, kemudian Ramadan itu adalah satu ladang ataupun suatu madrasah untuk kita untuk 11 bulan berikutnya. Tapi yang harus kita ambil hikmah yaitu bagaimana kita mempersiapkan nantinya 11 bulan ini untuk menghadapi nanti insya Allah berikan Ramadan kita berikutnya. Pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Barang siapa beramal kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan berikutnya, maka itu sebagai tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama. Apabila sesuatunya Allah lepas, kita lepas semua. Sudah sulit bangun malam, sudah sulit ke masjid, sudah sulit memegang Al-Quran, harus kita tanyakan kepada diri kita semua. Apakah amal kita diterima pada saat di bulan Ramadan? Dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tanda diterimanya amal soleh adalah saat hati merasa bahwa amal soleh masih hina dan kecil. Ini dia. Maka kita harus terus. Walaupun sudah kita lakukan dari pagi pada saat kita bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu berupa setiap amal kebaikan untuk diri kita. Tapi cobalah kita untuk merenung, untuk siap melakukan aktivitas amal soleh yang lainnya. Kembali melakukan puasa setelah bulan Ramadan itu tanda diterimanya amalan puasa di bulan Ramadan. Ini penting sekali. Bagaimana Rasulullah mempersiapkan pada saat bulan Ramadan dari bulan Rajab, Sya'ban, selalu berpuasa mempersiapkan untuk dapat menggapai bulan Ramadan. Tapi setelahnya kita lakukan lagi dengan berbagai macam ibadah di bulan ini dengan puasa-puasa sunnah. Kira-kira Pak, siapa yang sudah melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal? Sudah selesai? Alhamdulillah. Maka kalau saya mempersiapkan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, Eid pertama, sudah hari kedua di bulan Syawal sudah dilakukan. Kenapa? Ini penting sekali buat kita. Ini tolak ukur bagi kita semua. Bahwa hanya 6 hari saja merupakan suatu hal yang terbaik buat kita untuk menggapai bulan-bulan berikutnya. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Al-Azim dari Al-Quran
surat ke-7 di ayat 553. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janjian bertakwa, maka sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Apabila Allah sudah mencintai orang-orang yang bertakwa, apa yang terjadi? Maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangan yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan pada aku akan melindunginya. Masya Allah. Kira-kira Pak, kalau orang sudah Allah cintai dengan nilai takwa yang kita miliki, apa yang terjadi Pak? Tangan, mulut, mata, telinga, kaki, kita semua itu Allah lindungi. Maka orang-orang yang seperti ini kira-kira merekalah orang-orang yang tidak pernah mengejar dunia, tapi dunialah yang mengejar mereka. Enak kira Pak? Sebelum kita terbesit keinginan sudah Allah berikan. Sebelum kita berpikir sudah Allah azam segala permintaan kita. Begitu nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berikan kebaikan kita terus. Bagaimana sesuatu hal yang khusus yang kita lakukan. Salat tahajud, tapi salat tahajud yang cinta kepada kita. Membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang mencintai kita. Berpuasa, tapi puasa itu yang mencintai kita. Apakah kalau sesuatu itu sudah mencintai kita, kita akan sulit kira-kira? Maka tidak akan pernah sulit kita melakukan. Salat malam, tidak sulit. Berpuasa, tidak sulit. Beramal-amal ibadah yang lain tidak akan sulit. Karena setiap amal ibadah mencintai orang-orang yang bertakwa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u fi yuhibbullakumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Al-Imran ayat 31. Baru kita masuk, Pak. Apa sih penyakit setelah bulan Ramadan? Ada yang tahu, Pak? Ini penyakit. Saya selama 1 minggu setelah Ramadan saya praktek. Ternyata saya kumpulkan penyakit-penyakit ini yang paling saya temukan. Flu, batuk, radang tenggorokan, diare, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit lambung atau gastritis, gangguan pada saat buang air besar, atau konstipasi, dan penyakit alergi. Ini dia. Dari keseluruhan penyakit ini kira-kira apa yang ditimbulkan dampaknya? Kok setelah Ramadan saya melihat pada saat 1 bulan pasien sudah sedikit yang datang ke rumah sakit. Tapi setelah 1 minggu saja pasien kembali begitu banyak. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Ada yang tahu? Ternyata salah satu, yaitu pola makan mereka tidak terjaga lagi. Pada saat di bulan Ramadan 1 bulan full, kita membiasakan sahur, membiasakan lapar di siang hari, dan kemudian kita berbuka puasa pada sebelum malam, pada saat malam hari. Tidak pernah kita lupakan, kita lupa. Pada saat Idul Fitri, kita bergembira, merayakan bersama-sama dengan keluarga, pasti dengan konsumsi makanan yang banyak. Ini dia yang terjadi. Apa yang kita makan, Pak? Ketupat sayur, ya, rendang, semur, apalagi Pak? Opor ayam, ya. Banyak makanan yang kita konsumsi, lupa kita. Pada saat kita membiasakan diri di bulan Ramadan, kita membiasakan mengkonsumsi makanan pada saat perut yang lapar, tapi ini tidak kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ini hal yang terjadi. Maka gangguan-gangguan ini banyak sekali. Kemudian apa yang terjadi lagi? Sibuk, bersilaturahmi, mudik atau pulang kampung.
akhirnya kelelahan, kecapean, menimbulkan dampaknya penyakit muncul kembali. Ini yang terjadi. Dibandingkan pada saat kita di bulan Ramadan, kita khusyuk di masjid, beriktikaf, membiasakan diri dekat sama Allah, bertakaruf, sholat malam kita lakukan, dan semua itu merupakan menjadi suatu sumber kesembuhan bagi semua penyakit dan menimbulkan dampak hidup kita menjadi jauh lebih sehat. Dulu pada 10 tahun yang lalu saya punya seorang pasien punya penyakit kanker. Ya, saya belum tahu. Pokoknya saya suruh puasa aja. Puasa, membiasakan diri 1 bulan Senin Kamis. Kemudian bulan kedua puasa Daud. Bulan ketiga Senin Kamis lagi. Bulan keempat puasa Daud lagi. Dan kemudian setelah 6 bulan lakukan dengan puasa Daud. Apa yang terjadi, Pak? Setelah orang yang punya kanker tersebut dari stadium 4 atau stadium lanjut yang terus kansernya mengeluarkan darah dan nanah setiap harinya, dengan puasa ternyata dampaknya luar biasa. Darah yang keluar setiap hari itu menghilang. Kemudian luka yang terbuka kemudian menutup. Hanya sekedar kita berpuasa untuk penyakit kanker. Penyakit apa lagi? Hipertensi dapat terkontrol, diabetes dapat terkontrol. Ini luar biasa. Dalam hadis Imam Nasai dan dari sahabat Abu Umamah, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu. Maka Rasulullah bersabda, berpuasalah sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan ibadah puasa. Summu tasihu. Puasa pasti sehat. Gak mungkin kita berpuasa malah menimbulkan dampaknya penyakit ataupun kita lelah dan akhirnya menimbulkan dampak penyakit-penyakit yang muncul. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa mengontrolnya, maka akan menimbulkan dampaknya penyakit akan tambah banyak dibandingkan orang yang berpuasa. Jantung normal, lemak hilang, organ pencernaan menjadi baik, merangsang hormon, seluruh organ tubuh kita akan jauh lebih sehat. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa di bulan Ramadan merupakan suatu tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah memberikan dia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak enak, Pak? Hanya 6 hari seperti layaknya kita berpuasa full 1 tahun yang Allah berikan. Ini dia. Kita lihat organ pencernaan ini. Dari mulut, masuk kerongkongan atau tenggorok, masuk ke lambung, panjang sekali organ pencernaan kita. Ini dia. Ada yang tahu siapa ini, Pak? Profesor Dr. Yoshinori, penerima hadiah Nobel Kesehatan di tahun 2016. Kira-kira apa yang dia teliti sehingga dia mendapat hadiah sekelas hadiah Nobel? Ada yang tahu? Profesor Dr. Yoshinori yaitu meneliti tentang autofagi bagi orang dalam kondisi perutnya yang lapar. Apa yang terjadi pada saat autofagi terjadi? Pada saat perut kita lapar? Ini dia. Autofagi ini menimbulkan dampaknya stres pada organ atau sel-sel tubuh kita yang mengalami kelaparan. Stres yang muncul ini dampaknya dia lapar dan dia membutuhkan makanan. Ternyata sumber makanan yang paling mudah yang sel-sel lapar ini yang dia dapatkan yaitu sel-sel tubuh yang rusak akan dimakan oleh sel-sel yang lapar ini. Sel-sel tubuh yang rusak, apa yang terjadi yang ditimbulkan? Dampaknya terjadi morfogenesis pada tubuh manusia. Timbulnya regenerasi organ
dan sel-sel tubuh yang baru. Sehingga apa yang terjadi? Autofagi dalam kesehatan kita, maka penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan ternyata dapat disembuhkan dalam kondisi kita merasakan perut yang lapar. Contohnya penyakit Alzheimer. Ini terbukti bahwa di zaman Rasulullah penyakit pikun itu tidak ada. Rasulullah di usia 43 tahun belum bisa membaca Al-Quran, sudah diturunkan Al-Quran kepadanya dan dia mampu menghafal Al-Quran. Dan kemudian para sahabat setelahnya menjadi generasi-generasi penghafal Al-Quran yang hebat, yang baik. Hepatocellular carcinoma, penyakit kanker hati dapat disembuhkan dengan autofagi. Kemudian apa yang terjadi? Pankreatitis, penyakit gangguan pankreas, diabetes mellitus, karena sel beta pada pankreas rusak, ternyata dapat disembuhkan dengan autofagi. Terjadi morfogenesis. Bayangkan, pada saat kita merasakan perut yang lapar, regenerasi sel sudah terbentuk menjadi lebih baik, maka tubuh kita akan kembali menjadi lebih normal. Dan orang yang sering melakukan terapi ini, yaitu sering berpuasa, yaitu obat untuk penyakit dari penyakit tua secara dini. Ini dia. Maka jangan salah. Dulu saya berpikir kanker dapat sembuh dengan puasa karena salah satunya kita menghentikan asupan suplai glukosa dan lemak tubuh untuk diambil untuk sel kanker. Kita puasa. Ternyata dibanding dari hal itu, ternyata terjadi proses ini pada regenerasi morfogenesis pada autofagi pada manusia. Maka sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah harus diregenerasi, ini sudah tergantikan dengan sel-sel yang baru. Bayangkan, Pak. Berapa triliun sel pada tubuh kita yang diregenerasi pada saat kita perut yang lapar. Ini penting sekali. Maka Rasulullah tidak salah menjaga perutnya dalam kondisi yang lapar dengan cara apa kira-kira? Ada yang tahu, Pak? Rasulullah menjaga perut yang lapar? Dia himpitkan batu demi batu, dia susun pada bagian perutnya dan kemudian diikatkan dengan kain. Setiap harinya sampai beliau wafat, ini masih dia lakukan. Ini luar biasa. Sekelas Rasulullah, seorang pemimpin yang luar biasa, dihormati oleh semua orang, tapi bisa menjaga perutnya dalam kondisi perut yang lapar. Ini penting sekali bagi kita. Ini prosesnya. Pada saat orang dalam kondisi perut yang kenyang, glukosa akan meningkat. Glukosa yang meningkat menjadi sumber energi baru, yaitu pada terjadinya regenerasi di mitokondria. Kemudian energi yang muncul menghasilkan salah satu, yaitu panas tubuh yang meningkat. Panas tubuh yang meningkat menimbulkan dampaknya apa? Radikal bebas itu banyak menumpuk pada tubuh kita. Radikal bebas yang banyak menumpuk menimbulkan dampaknya apa? Terjadi kerusakan pada motor neuron pada tubuh manusia. Dari bagan ini kita lihat, bagi orang yang banyak makan, kira-kira apa yang terjadi? Kerusakan sel-sel pada tubuh, kerusakan motor neuron. Dapat mudah terkena penyakit, imunitas akan menurun. Ini dia yang terjadi pada tubuh. Maka kita bisa memprediksi, orang yang banyak makan, sudah jelas, banyak penyakit. Setelah banyak penyakit, apa Pak? Kualitas kehidupannya akan menurun. Kualitas kehidupannya akan menurun. Sering sakit-sakitan. Apa yang terjadi? Maka dia akan cepat meninggal dunia.
Ini dia. Bagaimana kita lihat di usia 50 tahun, 60 tahun sekarang, orang dalam kondisi sudah lelah, capek, hanya tertidur kemana-mana hanya di kursi roda atau menggunakan tongkat. Apa yang terjadi di zaman-zaman dahulu kala? Orang di usia 80 tahun masih aktif bekerja. Ini saya lihat. Di desa-desa orang 90 tahun, 100 tahun masih aktif bisa pergi ke sawah. Ya, salah satunya tidak pernah mengkonsumsi makanan yang aneh. Tidak dalam kondisi perutnya selalu kenyang. Ini dia. Ini penting sekali. Kita lihat ini dia. Organ pankreas. Pankreatitis akan muncul mengalami kerusakan, menimbulkan dampaknya sel beta yang menghasilkan pankreas rusak. Yang menghasilkan insulin rusak. Sel alfa yang menghasilkan glukagon rusak. Ternyata dari proses autofagi, pada saat kondisi perut kita lapar, sel alfa akan aktif bekerja. Sel-sel yang alfa ini yaitu sel-sel yang besar. Ya, kalau kita lihat ini dia, sel-sel yang besar. Kalau sel beta yang menghasilkan insulin sel-sel yang kecil. Ini dia. Maka kita lihat proses glikoneogenesis yang terjadi, penyimpanan glukosa di hati tidak pernah kita gunakan. Jadi pada saat kita setelah makan, perut kita kenyang, maka glukosa yang kita siapkan menjadi sumber energi untuk kita beraktivitas, selebihnya ini dimasukkan ke dalam hati. Dan hati ini adalah sumber cadangan glukosa penting kita sebagai gudangnya energi. Tapi tidak pernah kita manfaatkan karena perut kita selalu kenyang. Dibandingkan orang yang lapar. Pada saat orang yang lapar, maka proses glikoneogenesis akan terjadi. Cadangan glukosa yang berada di hati ini akan digunakan, dimanfaatkan oleh tubuh kita. Menjadi sumber energi yang luar biasa. Bayangkan Pak, ada yang tahu Pak sumber energi yang dihasilkan pada saat proses ini? Proses glikoneogenesis. Yaitu sumber energi yang menciptakan seperti kita mengkonsumsi 7 piring nasi. Bayangkan Pak, sanggup mengkonsumsi 7 piring nasi? Ya, lambung kita. Tapi energi yang dihasilkan dari proses pemecahan glukosa, cadangan glukosa di hati kita, akan menciptakan sumber energi yang begitu luar biasa hebat. Maka jangan salah, orang yang berpuasa tidak ada katanya dia lemah, letih, lesu, lunglai. Rasulullah ternyata mempersiapkan perang-perang pentingnya di bulan Ramadan. Tahun 2 Hijriah terjadi perang apa? Perang Badar. Jumlah pasukan berapa? 333 orang kaum muslimin melawan 1000 orang kaum musyrikin. Di tahun ke-5 Hijriah terjadi perang apa Pak? Perang Khandaq. Di situ bukan hanya berperang melawan kaum musyrikin, juga berperang melawan musim yang amat luar biasa. Padang pasir yang terik dengan badai yang luar biasa. Di perang Khandaq. Terjadi di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa. Dahsyat. Apakah kalah? Menang. Berapa lawannya pada saat itu? 10.000 orang kaum musyrikin hanya dilawan dengan 3.000 orang kaum muslimin pada saat itu. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, di bulan Ramadan juga terjadi perang apa? Perang Tabuk. Di bulan Ramadan. Dalam kondisi perut yang lapar, berpuasa, masih bisa berperang. Sekelas perang-perang besar seperti itu. Bayangkan Pak, tahun 2 Hijriah pertama kali kita diwajibkan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, terjadi perang besar di bulan Ramadan itu. Bayangkan Pak, kalau kita berpikir pertama kali belum pernah dilakukan 1 bulan full berpuasa, disuruh perang pada saat waktu itu. Bayangkan Pak, kalau kita saat ini dikasih perintah seperti itu, sanggup atau tidak kira-kira? Kemudian dari abad ke abad,
Seperti perang salib di bulan Ramadan juga, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Menang, membebaskan Konstantinopel. Ini luar biasa. Yang luar biasa ini, sampai sekarang, orang Eropa sampai terkaget-kaget. Bagaimana perang sekelas perang salib bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Terjadi di bulan Ramadan. Ini dahsyat. Mengapa kita malah lemah setelah Ramadan? Atau pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan? Ini dia. Ini salah satu bagian. Pada saat orang perut yang dalam kondisi lapar atau berpuasa, ya, maka glukosanya kurang dari 5 milimol. Maka glukagon akan dihasilkan, menghasilkan glikogenesis, dan tetapi dampaknya begitu luar biasa bagi tubuh. Medula adrenal akan diaktifkan, hipotalamus akan aktif menghasilkan hormon-hormon penting pada tubuh kita. ACTH akan keluar, epinefrin akan keluar, STH akan keluar, kortisol akan keluar. Ini terjadi bagi kondisi perut kita dalam kondisi perut yang lapar. Dibandingkan dengan bagian yang sebelah kanan, apa yang terjadi? Orang dalam kondisi perutnya selalu kenyang, apa yang terjadi? Insulin terus dikeluarkan. Sel beta pada pankreas, keluar insulin, makan insulin keluar, makan insulin keluar. Pada saat insulin tidak lagi mampu dikeluarkan oleh sel beta pada pankreas, maka disebut dengan penyakit apa? Penyakit diabetes mellitus. Maka jangan salah, Pak. Ada yang terkena penyakit diabetes di sini? Ada? Orang tua, sanak saudara? Mereka adalah orang yang banyak makan ternyata. Jadi penelitiannya jelas. Orang yang makan, insulin keluar, akhirnya pankreas tidak mampu lagi menghasilkan insulin karena capek, lelah dia. Akhirnya sudah, insulin tidak dikeluarkan lagi, glukosa darah menumpuk pada tubuhnya. Tidak mampu lagi insulin mengambil glukosa untuk masuk menjadi sumber energi ke dalam otot. Tidak lagi bisa insulin menguptake atau mengambil glukosa untuk dicadangkan dalam hati kita. Dan apa yang terjadi? Feedback negatif akan muncul, bukan feedback positif. Epinefrin, medula adrenal tidak aktif melakukan hormon-hormon penting. Maka simpel sekali. Dulu ada seorang pasien, Dok, saya 10 tahun menikah nggak punya anak. Kira-kira bagaimana, Pak? Obatnya bagaimana? Ternyata setelah saya baca bagan ini, saya suruh puasa. Ternyata hormon STH, ACTH, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone akan keluar. Maka orang akan jauh lebih subur. Ini dia. Penelitiannya juga dilakukan di beberapa negara, ya. Ayam-ayam petelur yang tidak mampu menghasilkan telur secara maksimal itu dipuasakan ternyata. Ternyata setelah dipuasakan dikasih makan, wah, kembali bertelur seperti semula dan bahkan berlimpah. Ini penelitian tahun 2009, ya. Penelitian kurang lebih 20 tahun dari tahun 89 sampai tahun 2009 dengan meneliti jenis kera, ya, yang dipuasakan selama 20 tahun. Golongan pertama dibagi dua, golongan pertama dikasih makan puas pagi, siang, sore, malam. Golongan kedua hanya dibatasi kalorinya 30%. Sebelum fajar dikasih makan, kemudian setelah malam baru dikasih makan lagi. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 20 tahun hasilnya, golongan pertama kera yang dikasih makan puas mati 30-70%. Akibat dari penyakit diabetes, penyakit jantung, kanker, pengecilan otak. Tapi golongan kedua, yang 20 tahun selama 20 tahun kera itu dibatasi kalorinya, ternyata mati hanya 13% dan itu kematian bukan akibat dari penyakit. Perkelahian antar mereka. Ini dahsyat penelitiannya. Ya. Dan kemudian penelitian ini mungkin diambil oleh Dr. Yoshinori tadi menjadi autofagi. Dia meneliti jamur, kemudian tidak diberi makan, ternyata jamur itu mengalami autofagi. Dia memakan sel-sel sekitarnya yang rusak, kemudian tumbuh lagi menjadi jamur yang lebih baik. Ini dia. Akhirnya dia mendapat hadiah Nobel. Ini dia. Kera yang ini, yang dikasih makan puas terlihat
letih, lesu, bulunya sudah habis. Ya, ya, buntutnya sudah, ya, stamina juga sudah menurun. Tapi kera yang selama 20 tahun dibatasi kalorinya sebanyak 30%, lihat. Terlihat masih galak, garang, bulunya masih lebat. Ya, ini dahsyat. Ini dia. Terakhir, kita harus tahu tingkat hajat untuk konsumsi makan, yaitu tingkat hajat, kifayah, dan fudlah. Jangan sampai kita melebihi batas makan lebih sepertiga lambung kita. Kalau bisa tingkat kifayah yang kita tingkatkan menjadi tingkat hajat. Sesuai dengan apa, sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggung semata. Ini dia. Jadi makan hanya sekedarnya, cukup untuk lambung kita, sedikit kenyang, kita selesai. Tapi jangan sampai lebih dari sepertiga lambung kita. Karena sepertiga lambung kita untuk makan, sepertiga lambung kemudian untuk minum, dan sepertiga bagiannya untuk udara atau gas pada lambung kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Insya Allah bermanfaat. Mungkin kita buka dengan forum tanya jawab selama 5 menit terakhir. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Dari jamaah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau tanya? Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk bertanya. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah fenomena bagaimana Rasulullah itu menahan lapar menggunakan batu ya di sekitar perutnya itu. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah metode itu masih bisa digunakan sampai sekarang, dan yang kedua itu apakah ada jenis batu tertentu dan bentuknya seperti apa yang digunakan Rasulullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau Anda Pak menggunakan batu itu pada saat bekerja saat ini masih bisa memungkinkan tidak? Itu adalah contoh Rasulullah untuk menirukan kepada kaum-kaumnya, umatnya. Jadi ada satu umat yang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Tapi kami, kaum yang pada saat ini dalam kondisi perut yang lapar, kelaparan, kami tidak makan. Pada saat mendengar itu seperti apa Pak Rasulullah? Dia buka bajunya Pak. Dan kaum itu, dia menangis. Ya Allah, pemimpin sekelas Rasulullah masih bisa dalam kondisinya lapar. Seperti mereka, dalam kondisi perutnya lapar. Maka bagi kita, gak perlu Pak, pakai korset, pakai batu, tapi hanya bisa menahan saja. Lapar itu dengan kita membiasakan dengan berpuasa. Senin Kamis biasa, Yaumul Bid biasa, tingkatkan dengan puasa Daud. Kecuali di hari-hari tasyrik. Itu dia. Itu hal yang paling penting. Ya. Maka harus kita coba. Kita optimalkan tubuh kita. Yakin. Kok bisa Rasulullah seperti itu? Kenapa kita tidak bisa? Rasulullah sebagai orang manusia biasa. Dan kita mampu juga seperti Rasulullah. Maka kita azamkan, yuk coba. Kalau sudah mampu Senin Kamis yang lebih sering, Daud. Dah. Ya. 6 hari selesai bulan Syawal, lanjutkan. Tingkatkan. Mampu harus bisa. Itu dia. Baik, insyaallah bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin yang lain ada yang bertanya? Karena udah ingin jam 1, kita cukupkan aja Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Dr. Ziaul Haq. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa terus menjaga kesehatan diri kita, dan juga yang bagi kita yang mendengarkan bisa bernilai ibadah dan berkah dari Allah SWT. Mungkin sebagai penutup Ustadz boleh mimpin doa bersama. Baik. Mari kita tutup dengan doa yang sedikit, yaitu doa kafaratul majelis. Subhanaka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.